Ya, pemirsa, menjelang batas waktu pemberlakuan tarif pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan pemerintahan Trump tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan tarif. Kesepakatan yang dimaksud termasuk salah satunya adalah dengan China. Menjelang batas waktu pemberlakuan tarif Amerika Serikat pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan pemerintahan Trump lebih mementingkan kualitas perjanjian dagang daripada waktu, alias tidak terburu-buru dalam mencapai kesepakatan. Ketika ditanya apakah batas waktu dapat diperpanjang bagi negara-negara yang terlibat dalam perundingan produktif dengan Washington, Bessent mengatakan Presiden Donald Trump yang akan memutuskan. Adapun mengenai negosiasi dengan China, Bessent mengatakan akan ada perundingan dalam waktu dekat. Sebelumnya, para pejabat Amerika Serikat telah lama mengeluhkan kelebihan kapasitas China di berbagai sektor manufaktur termasuk baja. Sebagai catatan, Trump telah menjungkir balikan ekonomi global dengan perang dagang yang menargetkan sebagian besar mitra dagang Amerika, tetapi pemerintahannya masih jauh dari rencana untuk mencapai kesepakatan dengan puluhan negara. Negosiasi dengan India, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pemerintahan Trump tetap terlibat dengan negara-negara di seluruh dunia dan dapat mengumumkan lebih banyak kesepakatan perdagangan atau mengirimkan lebih banyak surat yang memberitahu negara-negara tentang tingkat tarif yang mereka hadapi sebelum 1 Agustus. Pemerintah memastikan batas ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% sudah bersifat final dan dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat 1 Agustus 2025. Kesepakatan tarif akan berlaku bila mana joint statement atau kesepakatan bersama tersebut diumumkan lebih lanjut oleh Donald Trump. Pemerintah memastikan batas ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% sudah bersifat final dan mengikat, serta dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat 1 Agustus 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, kesepakatan tarif akan berlaku bila mana joint statement atau kesepakatan bersama tersebut diumumkan lebih lanjut oleh Donald Trump. Erlangga memastikan tarif yang berlaku nantinya selagi menunggu joint statement diumumkan, yakni tarif dasar sebesar 10% dan tarif Most Favored Nation atau MFN. Agustus. Jadi tentunya yang 1 Agustus adalah mereka yang kemarin dikirim surat. Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, Cina, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah, ini akan ditentukan kemudian menunggu joint statement dan pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku adalah tarif yang 10%. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia pada 15 Juli lalu. Berdasarkan kesepakatan lisan dengan Presiden Prabowo, Amerika akan mengenakan tarif 19% terhadap impor barang-barang dari Indonesia. Pengamat ekonomi menghimbau pemerintah Indonesia agar berhati-hati dalam menyikapi hasil negosiasi penurunan tarif impor dari Amerika Serikat. Meski kebijakan tersebut dinilai positif untuk meningkatkan ekspor nasional, namun ada potensi dampak jangka panjang terhadap hubungan dagang Indonesia dengan negara mitra lain. Peneliti Pusat Industri dan Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan penurunan tarif dari Amerika Serikat berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kerjasama perdagangan. Jika Indonesia dianggap memberikan preferensi khusus pada satu negara, maka hal ini bisa memicu respon dari negara lain untuk menuntut kesepakatan dagang serupa. Pemerintah perlu memastikan bahwa kesepakatan dengan Amerika Serikat tetap selaras dengan prinsip perdagangan multilateral dan tidak bertentangan dengan komitmen dalam organisasi seperti WTO atau ASEAN. Terus nih TKDN-nya. Tiba-tiba diperbolehkan nyelonong masuk impor utuh gitu kan tanpa tarif. Nah, apa kabar nanti bagi produsen-produsen merek lain gitu dari Jepang, dari Korea, dia udah capek-capek bikin pabrik. Nanti mereka kecewa. Kalau kecewa nggak mau lagi invest di kita. Kalau nggak mau lagi invest di kita kan ke depannya kita juga yang rugi kan gitu. Demi cuma itu tadi menuruti kemauan Amerika Serikat. Nah, jadi
harus ya tegas ya pemerintah Amerika Serikat. Jadi bagaimana win-win solutionnya gitu ya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo di sektor hilirisasi senilai 100 miliar dolar Amerika pada November 2025 mendatang. Investasi hilirisasi tersebut akan mendorong Indonesia mencapai target kedaulatan energi dan sumber daya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berpotensi menerima investasi jumbo senilai 100 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.600 triliun rupiah. Investasi tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan proyek hilirisasi yang diperkirakan akan masuk pada November 2025. Menurut Bahlil, rencana investasi tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong swasembada energi melalui hilirisasi dan transisi energi. Adapun hilirisasi tak hanya mencakup nilai tambah tapi juga menyangkut kedaulatan energi dan sumber daya. Bahlil mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi mencapai 20 miliar dolar Amerika. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut Bahlil, hilirisasi harus menjadi arah utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut agar Indonesia tak lagi sekedar mengekspor bahan mentah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda, mulai dari umur 15 hingga 24 tahun, dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda. Kondisi ini terlihat berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja Februari 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Dari total jumlah pengangguran yang tercatat per Februari 2025, sebanyak 7,28 juta orang mayoritas berusia 15 hingga 24 tahun dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Lalu urutan kedua ialah berusia 25 hingga 34 tahun dengan jumlah sebanyak 1,9 juta orang. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia per Februari yang sebanyak 7,82 juta orang itu juga lebih tinggi dibandingkan catatan Februari 2024 yang sebanyak 7,19 juta orang. Meski jumlah pengangguran meningkat, data pada periode itu juga mencatat jumlah orang yang bekerja masih tumbuh tinggi sebanyak 145,77 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli membantah fase krisis dalam lapangan kerja. Yasirli justru optimis iklim investasi yang tengah meningkat saat ini bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Menteri Ketenagakerjaan merespon banyaknya video fenomena antrian pelamar kerja yang membludak beberapa waktu terakhir ini. Menaker Yasirli menegaskan kesempatan dan peluang lapangan kerja masih terbuka lebar di Indonesia, bahwa dunia usaha memerlukan iklim investasi yang dapat memberikan multiplier effect pada penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan ekosistem yang positif di sektor pasar kerja di dalam negeri. Bahwa ternyata yang diperlukan oleh bangsa ini adalah kolaborasi. Bahasa saya itu adalah connecting dots. Kami punya network yang selama ini kemudian mereka sebenarnya siap bekerja, tapi tidak tahu kemana mereka kemudian bisa bekerja. Hadir bersama kita teman-teman dari kawasan industri. Kami industri, selama ini kami mencari siapa disabilitas yang siap bekerja. Inilah yang kita sebut dengan connecting dots. Itulah kunci dari kolaborasi. Tapi ternyata teman-teman nggak cukup connecting dots. Ya. Permasalahan kita ternyata semakin kompleks, tuntutan global, geopolitik yang tidak menentu, ekonomi turun semua, PHK itu tidak hanya di negeri Indonesia, semua juga sama. Bill Gates baru mem-PHK 9.000 orang.